Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Adenia Kolbi dengan nomor NIM belakang 109. Saya dari kelas agama AI 034. Di sini saya akan memaparkan tentang studi kasus nilai keagamaan yang telah beredar di lingkungan sekitar. Tema yang saya angkat yakni integrasi yang hilang, nilai keagamaan di kasus korupsi Pertamina. Berikut ini adalah cuplikan videonya. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023 pada Rabu 26 Februari 2025. Penambahan kedua tersangka baru itu menjadikan jumlah tersangka dalam dugaan kasus korupsi Pertamina Patraniaga menjadi 9 tersangka. Mereka diduga melakukan pengoplosan atau blending Pertalite di depo untuk menjadi Pertamax RON 92. Atas perbuatan para tersangka itu, kerugian negara ditaksir mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian itu mencakup 5 komponen, yakni dengan rincian sebagai berikut. Lantas, siapa saja 9 tersangka di balik kasus korupsi Pertamina Patraniaga beserta perannya? Seusai penangkapan 7 tersangka korupsi PT Pertamina Patraniaga, Kejagung pun akhirnya kembali mengumumkan tersangka baru, yakni Maya Kusmaya dan Edward Korn, yang keduanya sama-sama punya peran dalam pengoplosan Pertamax dalam kasus ini. Berikut ini adalah daftar 9 tersangka dan perannya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola. Baik, dari video studi kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan dalam nilai keagamaan, yakni bahwasanya korupsi bukan hanya pelanggaran hukum saja, namun juga pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan dosa besar terhadap pandangan nilai agama. Para pelaku juga telah menghilangkan kepercayaan publik dan merugikan masyarakat, terutama masyarakat kecil yang terdampak secara langsung. Solusi dari kasus tersebut bukan hanya melalui penegakan nilai hukum, namun juga melalui penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini. Yang pertama yakni membangun integritas berbasis iman, bahwasanya semua perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yakni transparansi dalam bentuk ibadah, di mana keterbukaan dalam pengelolaan keuangan proyek itu akan diposisikan sebagai bentuk amanah yang harus kita jaga. Yang ketiga yakni sumpah jabatan, bukan hanya dilakukan sebagai formalitas, namun dilakukan sebagai ikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika semua pemimpin dan pegawai melakukan hal ini atau menghayati nilai keagamaan ini, maka lahirlah birokrat yang takut mengambil yang bukan haknya. Korupsi merusak negara, lalu beralih ke ilustrasi anak-anak sekolah, jalanan yang rusak hingga tangan bersih yang menolak suap. Dari kasus korupsi di Pertamina adalah cerminan dari hilangnya nilai keagamaan di dunia birokrasi. Namun masih ada harapan jika kita kembali menanamkan nilai kejujuran, amanah, dan takutnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari lingkungan kecil, dan terus mengawal nilai keagamaan agar terus hidup di ruang publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.